Di tengah kehidupan yang makin cepat dan penuh tekanan, kita semua, terutama para pria, seringkali dituntut untuk selalu kuat, selalu berhasil, selalu bisa mengendalikan segalanya. Tapi, apakah kita benar-benar harus memikul semua itu sendiri? Saudaraku, laki-laki hebat di luar sana, dimanapun kamu berada, hari ini izinkan saya mengajakmu sejenak berhenti dari hiruk-pikuk dunia. Mengatur napas, menyandarkan pikiran, bukan untuk menyerah, tapi untuk merenung. Karena di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, di tengah tekanan finansial, ekspektasi sosial, dan tuntutan peran sebagai pria di masyarakat, ada satu hal yang semakin langka, yaitu ketenangan batin. Dan disitulah stoikisme datang, sebuah filosofi kuno dari Yunani yang justru makin relevan untuk laki-laki Indonesia saat ini. Stoikisme bukan sekedar teori kuno yang membosankan, tapi sebagai panduan hidup untuk kamu, pria-pria yang berjuang dalam diam, yang terus berjalan meski dunia seolah terus menambah beban. Bayangkan, kamu sedang berada di tengah badai. Angin kencang, hujan deras, petir menyambar. Tapi kamu berdiri tegak, tidak goyah, tidak panik. Kamu tahu, kamu tidak bisa mengontrol cuaca. Tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu bersikap di tengah badai itu. Itulah inti dari stoikisme. Stoikisme adalah filosofi hidup yang berkembang di Yunani sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Tokoh-tokohnya seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus menekankan satu hal: kendalikan yang bisa kamu kendalikan, terima yang tidak bisa. Dengan kata lain, hidup ini tidak selalu adil, tapi kamu selalu punya pilihan untuk bersikap bijak. Banyak pria muda hari ini dibentuk oleh tekanan dari keluarga, pasangan, pekerjaan, media sosial. Harus cepat sukses, harus mapan sebelum usia 30, harus menikah, punya rumah, punya karir gemilang. Namun kenyataannya hidup tak semudah itu. Banyak dari kita masih mencari arah, masih jatuh bangun menata kehidupan, dan itu tidak apa-apa. Stoikisme tidak datang untuk menyalahkan. Stoikisme hadir untuk menyadarkan bahwa kamu berharga, bukan karena pencapaianmu, tapi karena kamu terus berjuang, terus bertahan, terus belajar mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Mari kita lihat lebih dalam beberapa prinsip utama stoikisme dan bagaimana mereka bisa diterapkan dalam keseharian kita sebagai pria di Indonesia. Yang pertama, dikotomi kendali. Ini adalah konsep paling mendasar dalam stoikisme, bahwa dalam hidup ini ada dua jenis hal yang bisa kita kontrol dan yang tidak. Emosi, reaksi, keputusan pribadi itu bisa kita kendalikan, tapi opini orang, kondisi ekonomi global, cuaca, masa lalu, itu di luar kendali kita. Masalahnya, banyak orang yang membalikannya. Kita stres karena terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Kita terlalu larut dalam penyesalan masa lalu, khawatir pada masa depan, iri pada kesuksesan orang lain. Seorang pria stoik akan berkata, "Apa yang bisa aku lakukan hari ini dengan kondisi yang ada?" Yang kedua, amor fati, mencintai takdir. Amor fati berarti mencintai apapun yang terjadi, bukan pasrah, tapi menerima dengan bijaksana dan menjadikan setiap peristiwa sebagai ladang pembelajaran. Kamu kehilangan pekerjaan, itu berat, tapi mungkin
ini momen untuk mengevaluasi hidupmu, menggali potensi lain. Kamu gagal membangun hubungan? Bisa jadi itu cara semesta melindungimu dari hal yang lebih menyakitkan di masa depan. Yang ketiga, memento mori. Ingatan kematian. Memento mori bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa waktu kita terbatas. Kita tidak punya kendali atas panjang umur, tapi kita bisa memilih bagaimana menggunakan waktu yang tersisa. Berapa banyak waktu yang kita biasa habiskan untuk membandingkan diri dengan orang lain, untuk marah pada hal-hal kecil, untuk mengejar validasi. Memento mori mendorong kita untuk hidup lebih bermakna, fokus pada yang esensial, menghargai orang yang kita cintai, menyelesaikan yang penting, meminta maaf dan memaafkan. Berikutnya, premeditatio malorum. Bayangkan kemungkinan terburuk. Stoikisme menganjurkan kita membayangkan skenario terburuk, bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi agar kita siap. Ketika kamu membayangkan kehilangan pekerjaan, kamu akan lebih siap secara mental jika itu terjadi. Kamu tidak akan panik, kamu sudah menyiapkan rencana cadangan. Pria sejati bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang siap menghadapi kemungkinan jatuh dan tahu bagaimana bangkit kembali. Sekarang, mari kita masuk ke studi kasus yang nyata. Tekanan pekerjaan dan ekonomi. Bayangkan, kamu adalah pria di usia 30-an. Lulus kuliah, kerja keras, sudah gonta-ganti kantor, tapi belum punya rumah. Tabungan tidak stabil. Harga kebutuhan naik terus. Sementara orang tuamu mulai bertanya, kapan nikah? Kapan rumah sendiri? Tekanan itu nyata. Laki-laki seringkali tidak diberi ruang untuk mengeluh. Harus terlihat kuat, bahkan saat hatinya remuk. Harus tetap kerja meski sudah burn out. Harus tetap senyum padahal sudah ingin menyerah. Dalam kondisi seperti ini, Stoikisme menawarkan cara berpikir yang membebaskan. Aku tidak bisa mengontrol sistem ekonomi, tapi aku bisa mengontrol caraku mengatur keuangan. Aku tidak bisa mengatur harga rumah, tapi aku bisa mengatur ekspektasiku dan menyiapkan alternatif. Aku mungkin belum punya semuanya sekarang, tapi aku tidak akan membiarkan itu mendefinisikan harga diriku. Seorang stoik akan hidup sederhana. Dia tidak tergoda untuk pamer, tidak berlomba-lomba menunjukkan kesuksesan semu. Dia tahu bahwa ketenangan lebih mahal dari kemewahan. Stoikisme juga membantu dalam menghadapi dunia kerja yang toksik, atasan yang tidak menghargai, rekan kerja yang menjatuhkan, beban kerja yang tidak masuk akal. Semua ini bisa memicu frustasi dan amarah. Tapi filosofi Stoik mendorong kita untuk tetap menjaga integritas, fokus kualitas kerja, menjaga profesionalisme, menjaga kesehatan mental. Dan kalau memang tempat itu sudah tidak sehat, seorang stoik akan menyiapkan diri untuk pergi, tapi tidak untuk meledak-ledak, dengan tenang, dengan rencana, karena kemarahan jarang membawa hasil yang baik. Sobat, kita tidak bisa mengubah dunia dalam semalam, tapi
kita bisa mengubah cara kita menjalaninya. Kita bisa hidup untuk tidak jadi korban keadaan. Kita bisa jadi aktor utama dalam hidup kita sendiri. Banyak yang mengira Stoik mengajarkan kita untuk menekankan emosi. Padahal tidak. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengelola emosi. Emosi tetap ada, tapi kita tidak dikendalikan olehnya. Jadi, saat kamu merasa marah, kecewa, sedih, itu manusiawi. Tapi jangan biarkan emosi itu membuatmu merusak apa yang sudah kamu bangun. Jangan biarkan kemarahan menghancurkan hubungan. Jangan biarkan rendah diri menghentikan langkahmu. Latih dirimu untuk menjadi tenang di tengah kekacauan. Itulah kekuatan sejati seorang pria. Lalu bagaimana memulai praktik stoikisme? Kamu tidak harus langsung berubah total hari ini, tapi mungkin kamu bisa mulai dari hal kecil yang terasa pas buatmu. Coba sesekali luangkan waktu untuk mencatat apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang sebenarnya bisa kamu kendalikan hari itu. Tidak harus panjang, tidak harus indah, tapi jujur. Atau mungkin kamu bisa pelan-pelan menyelami pemikiran para filsuf Stoik. Buku seperti Meditations dari Marcus Aurelius bisa jadi teman sunyi yang memantik perenungan. Tidak perlu terburu-buru memahaminya. Biarkan dia menemanimu satu halaman demi satu halaman. Bisa juga dengan memulai memperhatikan informasi yang kamu konsumsi. Media sosial, berita, obrolan sehari-hari. Apakah mereka menenangkanmu atau justru menambah tekanan? Pilihlah yang menguatkan. Kalau kamu merasa sendirian, coba buka ruang percakapan. Mungkin ada satu teman, saudara, atau bahkan komunitas yang bisa jadi tempat berbagi perspektif. Kadang hanya butuh satu telinga untuk membuat pikiran lebih jernih. Dan sebelum tidur, cobalah duduk sebentar. Renungkan harimu. Apa yang kamu syukuri? Apa yang bisa kamu perbaiki? Bukan untuk menilai dirimu, tapi untuk mengenali dirimu. Tidak ada cara benar atau salah untuk memulai jalan ini. Yang penting, kamu tidak berhenti mencoba, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk mengenal dirimu dan memperkuat ketenanganmu sudah merupakan bagian dari praktik stoikisme itu sendiri. Menjadi pria di zaman sekarang memang tidak mudah, tapi kamu tidak sendiri. Kamu tidak harus jadi sempurna. Kamu hanya perlu terus berjalan, dan terus belajar. Terus mencoba menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Jalan stoik bukan jalan yang ramai, tapi inilah jalan yang kokoh, jalan yang tidak mudah, tapi penuh makna. Dan mungkin itulah jalan yang paling kamu butuhkan saat ini. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, ayo bagikan ke temanmu, kolegamu, keluargamu, atau siapapun. Ya, siapa tahu ada pria lain di luar sana yang sedang lelah dan sedang mencari ketenangan. Mari kita bantu mereka menemukannya.